Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyati Mustawa Salis. Ad-Darsu Salis, pelajaran yang ketiga atau bab yang ketiga, At-Taharatu minan najasah, bersuci dari najis. Al-kalimatul jadidatu, mufradat baru, kata-kata baru. Al-hasiru, permukaan tanah. Ar-rasyu, memercikkan. Wat'i'a yata'u, menginjak. Al-adha, bainal qausaini asyai'un najisu, sesuatu yang najis. Balaya, bulu kencing. Raqa yuhariqu, hariqa sajlun, bimakna wahid, yakni menuangkan, menumpahkan. Dzanubun, dalwun kabirun, ember yang besar. Al-khallu, cuka. Dalwun, ember. Suyufun, jamak min saif, artinya pedang. Jildun, kulit. Dhabghun, sama. Ihabun, makna baina qausaini jildun, maknahu kulit. Dima'un, darah. Tathhirun, pensucian. Tahura yatahuru, suci. Dzabagha yadbaghu, menyamak. Najisa yanjasu, bainal qausaini mustalah, istilah dalam fikih, artinya najis, bernajis. Kaifa takunu taharatu minan najasah, bagaimana bersuci dari najis. Yakunu tathhirul asya'in najisati bil wasailil atiyati, cara bersuci dari sesuatu yang najis, mensucikan sesuatu yang najis, bil wasail, dengan wasilah atau media, alat, al-atiyah, yang disebut di bawah ini. Al-ma'u, air. Fayatahuru mahallun najasati bi ghaslihi bil ma'it tahuri, maka sucinya tempat yang terkena najis bi ghaslihi bil ma'it tahuri, dengan cara disiram dengan air yang suci, disiram atau dicuci. Fayakfi marratan wahidatan idza zalatin najasatu, maka cukuplah dengan marratan wahidatan, sekali, cukuplah dalam sekali cuci atau basuh. Idza zalatin najasah, apabila najisnya telah hilang. Wa illa, dan akan tetapi jika tidak hilang, fa innaha tughsilu hatta tazula, maka najis tersebut tughsalu, dicuci, dibasuh atau disiram, hatta tazula, sampai hilang najis tersebut. Fayatuhurul badanu wal ardu bi ghaslihima bil ma, tubuh dan tanah menjadi suci bi ghaslihima, dengan disiram, bil ma, dengan air. Rawa Abu Hurairah anna a'rabiyyan qama fabala fil masjid fatahaddatsan nasu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya a'rabiyyan, seorang Arab Badui, qama fabala fil masjid, berdiri maka dia kencing di dalam masjid. Fatahaddatsan nasu anhu, maka orang-orang membicarakannya. Maksudnya orang-orang di sini annas, maksudnya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat setelah melihat kejadian tersebut membicarakan anhu, tentang orang Badui tersebut. Faqala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, maksudnya kepada para sahabat, da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Da'uhu, tinggalkan dia, jangan ganggu dia. Wa hariqu, nah ini ada catatan kaki, hariqu artinya subbu, tuangkan atau siram. Dan tuangkan atau siram di atas bekas
baulihi ala baulihi, maksudnya atas bekas dari kencing Arab Badawi tersebut, sajlan min ma'in. Sajlan di sini artinya adalah, maaf, sajlan dalwan, maksudnya satu ember. Siramlah di atas bekas kencing dari Arab Badawi tersebut satu ember dari air. Au dhanuban min ma'in, atau dhanuban di sini keterangannya adalah dalwan kabirotan, atau satu ember besar dari air. Nah, di sini Rasul memberikan pilihan satu ember kecil atau satu ember besar. Maksudnya adalah jika satu ember kecil itu sudah bisa menghilangkan najis, maka cukuplah satu ember kecil. Akan tetapi jika masih berbau, maka Rasul menyuruh satu ember yang besar. Rawahul Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari. Sanian ad-dalku, artinya menggosok-gosok. Amal khufu, sedangkan al-khuf, nah di sini al-khuf maksudnya adalah alas kaki yang menutupi mata kaki, bisa sepatu atau sepatu yang lebih tinggi yang biasanya dibuat dari kulit. Sedangkan alas kaki al-khuf, sedangkan khuf wan na'al dan sandal, fayat hurani bidal kihima bil ardi, fayat hurani maka menjadi suci, bidal kihima dengan digosokkan, keduanya digosokkan, bil ardi dengan tanah. Maksudnya adalah jika khuf dan sandal itu terkena najis, keduanya bisa menjadi suci jika digosokkan ke tanah. Lima ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza wuti'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun. Idza, apabila, wati'a menginjak, ahadukum apabila salah seorang dari kalian menginjak, bina'lihi dengan sandalnya, al-adha. Al-adha maksudnya tadi adalah sesuatu yang najis, kotoran. Fa innat turaba, maka sesungguhnya turab, tanah, lahu tahurun, baginya adalah suci, maksudnya adalah tanah sebagai sarana untuk mensucikan sandal yang terkena najis tersebut. Rawahu Abu Dawud. Salisan al-mashu, fayat hurus saifu wasikinu bimashahima. Cara mensucikan atau saif di sini adalah pedang, sikin pisau, pedang dan pisau, fayat huru menjadi suci, bimashihima jika dielap keduanya, dielap atau diusap keduanya tersebut. Faqad sabada anna sahabah, telah ditetapkan atas sahabah ridwanullah alaihim, ridha Allah atas mereka, kanu fi asna'il ghazawati, mereka fi asna'il ghazawah, di tengah-tengah al-ghazawat. Ghazawat ini jamak dari ghazwah, artinya adalah perang. Mereka para sahabat tersebut di tengah-tengah perang, yamsahuna ma'ala suyufihim min tima'in, mereka mengusap atas apa-apa yang ada di suyufihim, pedang-pedang mereka, min damin, dari darah, artinya adalah mereka mengusap darah yang ada di pedang-pedang mereka. Fayusalluna biha, kemudian dan mereka sholat dengannya, maksudnya sholat dengan membawa pedangnya, karena pedang tersebut sudah suci. Yang keempat, ad-dabghu, yatahuru jildul maitati bidabaghihi. Jildun artinya adalah kulit, jildul maitah kulit bangkai. Kulit bangkai yatahuru menjadi suci, bidabaghi dengan disama. Dabaghi disama. Disama itu adalah, sama adalah cara untuk mensucikan kulit dari bangkai atau kulit dari hewan yang haram. Li hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Maaf, Ustaz ulangi lagi.
sama adalah cara untuk mensucikan sebuah kulit yang bernajis. Jadi kulit yang bernajis menjadi suci dengan cara disama. Sama adalah caranya disama. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubikal ihabu faqad tahura, rawahu syaikhon. Idza, apabila, dubira, disama, al ihabu. Nah, di sini al ihabu maksudnya adalah al jildu, kulit. Jika sebuah kulit disama, faqad tahura, maka telah menjadi suci kulit tersebut. Khamisan, yang kelima, ikhrajun najasati wa ma haulaha. Idza waqa'at, maaf, mengeluarkan najis dan apa-apa yang di sekitar najis tersebut. Idza waqa'atin najasatu fil asali awis samnil jamidaini ulqiyat wa ma haulaha. Apabila najis yang terletak di al-asal, maksudnya di madu, awis saman atau mentega, al-jamidain yang membeku. Jadi ada najis yang terletak di madu dan mentega yang membeku, ulqiyat wa ma haulaha, maka dibuanglah najis tersebut dan apa-apa yang di sekitar najis tersebut. Amma idza waqa'at fi syai'i sa'ili fa innahu yanjasu jami'uhu indal jumhur. Sedangkan apabila najis tersebut terletak di sesuatu yang mencair, fa innahu, maka sesungguhnya sesuatu yang mencair tersebut yanjasu, menjadi bernajis, jami'uhu, semuanya, indal jumhur, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama. Nah, ini ada catatan kaki. Ya ba'dul ulama anna hukma sa'ili minal asali wasamani wa ghairihima hukmal ma'i. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum asail, sesuatu yang mencair, minal asali wasamani, dari madu dan asaman, mentega. Jadi hukum madu dan mentega yang mencair, wa ghairihima, dan selain keduanya, hukmal ma, sebagaimana hukum air. La yanjusu illa idza taghayyarat bil najasah, tidak menjadi najis illa kecuali idza taghayyara, berubah, bil najasah, berubah sifatnya, bil najasah. Bisa jadi maksudnya adalah sesuatu yang mencair dari madu yang cair, atau maksudnya sesuatu madu yang mencair atau mentega yang mencair itu hukumnya seperti hukum air, tidak akan bisa menjadi bernajis walaupun terkena air, walaupun terkena najis tidak akan bernajis jika tidak berubah sifatnya. Maksudnya baunya atau warnanya itu tidak berubah. Cuman kalau berubah maka menjadi najis. Wa illam taghayyarat fahuwa tahirun, dan jika tidak berubah, maksudnya tidak berubah sifatnya, fahuwa tahirun, tetaplah suci. Nah, ini catatan kaki dari yang pembahasan yang terakhir. Baiklah, jadi intisari dari pembahasan dari bab yang ketiga ini adalah wasilah atau alat yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah digosok-gosokkan dengan tanah, yang ketiga adalah mashu, ini diusap, yang keempat adalah disama, ini khusus untuk kulit, yang kelima adalah mengeluarkan najis dan apa-apa yang di sekitar najis tersebut. Demikian pembahasan singkat dari kami, semoga bisa difahami. Dan kami harapkan untuk kata-kata sulit atau mufradnya silahkan ditulis di buku tulisnya masing-masing beserta artinya. Silahkan diulang-ulang, dibaca dan difahami.